Baik, yang pertama materi ini akan disampaikan oleh Dr. Haji Arsanusi MG, yang mana jika kita melihat dalam dan pembelajaran akan membahas mengenai ilmu tradisional Islam. Namun pada siang hari ini kita dibalik terlebih dahulu, beliau akan menyampaikan tentang Islam Indonesia perspektif sejarah. Maka dari itu kepada Al-Mukarram Dr. Haji Arsanusi MG disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fil Qur'anil Syarif laqad kana lakum fi qasasihim ibrah li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saudara-saudara yang saya muliakan, betul-betul saya harus mengucapkan dokots alayal ar, karena saya harus berbicara di hadapan para asatid yang keilmuannya saya asumsikan lebih dari pembicara saat sekarang ini. Di jadwal ini disebut sejarah Islam mulai dari pra sampai kepada pasca kemerdekaan. Tapi karena itu tema, saya buatkan judul Islam Indonesia Perspektif Sejarah. Nah, saudara-saudara yang saya muliakan, sejarah ini memang penting buat kita pahami. Karena sebagaimana Al-Quran mengatakan bahwa pada kisah-kisah masa lalu, manusia-manusia sebelum kita ada ibrah, ada pelajaran. Ibnu Khaldun mengatakan ibrah itu menangkap makna di balik fakta. Jadi itulah makna dan kepentingan belajar sejarah buat kita semua. Karena kita di Indonesia, maka barangkali memahami sejarah kita jauh lebih penting ketimbang memahami sejarah-sejarah orang lain. Kenapa? Karena lewat pemahaman sejarah, kalau kita menemukan sesuatu yang kurang, maka di masa depan mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya. Andai kata kita menemukan hal-hal yang positif, maka di masa depan yang positif itu kita pertahankan. Kalau bisa kita tingkatkan lebih dari yang sudah. Saya katakan demikian karena sejarah memiliki 3 dimensi waktu. Masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Hari ini adalah hasil kemarin. Dan esok hari adalah hasil aktivitas dan pelbagai karya-karya yang kita buat hari ini. Sekali lagi, inilah pentingnya sejarah. Oleh karena itu saya akan bawa kepada kenyataan hari ini terlebih dahulu. Kemudian kita akan mencoba bahwa ini adalah hasil hari kemarin. Barangkali tidak terlalu detail saya berbicara, sebab yang namanya sejarah yang amat penting adalah how dan why-nya. Bukan what-nya, bukan who-nya, bukan where atau when. Kalau yang 4 ini selalu ditanamkan, itu bisa membosankan. Tapi kalau sekalinya why-nya yang kita tangkap, insya Allah disitulah ibrah buat kita semua.
Nah, seperti di layar, kita melihat para bapak yang saya muliakan, bahwa sampai hari ini umat Islam di Indonesia, dan itu adalah hasil sejarah masa lalu, itu masih merupakan penghuni dan penduduk mayoritas. Dalam sensus penduduk tahun 80, kita mendapatkan atau umat Islam ada 88,27%. Sensus penduduk tahun 2010 barangkali kurang atau menurun kira-kira 1%. 87,18%. Nanti barangkali hard copy-nya ada ya. Nanti kita bagi. Tetapi pada tahun kemarin, sensus penduduk tahun 2020, barangkali inilah sebabnya pengumuman sensus penduduk 2020 itu ditahan, diperlambat, karena khawatir menimbulkan gejolak, terutama dari kelompok yang merasa makin hari makin berkurang. Itu saudara, kita tunggu pengumuman sensus 2020 itu hampir 1 tahun sampai keluarnya. Saya tanya kepada orang-orang statistik atau badan statistik, ternyata itu persoalannya. Bayangkan dari 87,18% di tahun 2010, umat Islam di tahun 2020 itu hanya berjumlah 86,88%. Barangkali kurang atau menurun 1% ya. Tiap 10 tahun 1%. Kita diskusikan nanti mengapa. Kenapa hal itu terjadi. Tetapi sebelum kita diskusi, kita akan melihat, meskipun demikian, menyimak hasil SP di atas, kita tiba pada kesimpulan bahwa persentase kaum muslim itu menurun, walau tetap mayoritas. Itu sudah menurun. Sehingga seorang guru besar dari Pakistan yang pernah menjadi dosen tamu di UGM, itu sahabatnya Mas Amin Rais, dia mengatakan dalam Islam Indonesia antara tradisionalisme dan fundamentalisme, dia mengatakan bahwa kebangkitan agama di Indonesia sebetulnya bukan kebangkitan Islam, tapi kebangkitan agama-agama. Yaitu kebangkitan Kristen, baik itu Protestan maupun Katolik, kebangkitan Hindu dan Buddha. Dan itu berarti mengambil persentase kaum muslim. Meski kita patut bersyukur karena sampai hari ini kita masih menjadi mayoritas. Walau nanti mungkin butuh sebuah gerakan dari mayoritas menuju kualitas. Lanjut. Nah, sekarang ini kita coba menjawab, mayoritas kaum muslimin itu seperti tadi saya katakan adalah hasil kemarin. Hasil kemarin itu kita sebut saja Islamisasi atau dakwah kaum muslimin, tokoh-tokoh Islam dalam menyebarkan Islam di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Kapan Islam datang? Siapa pembawa Islam ke Indonesia? Daerah mana yang pertama disapa? Sampai hari ini masih kontroversi. Masih menjadi bahan polemik antara para ahli, terutama mereka yang bergelut di bidang keilmuan sejarah. Ada yang mengatakan sejak zaman Bani Umayyah, tadi Kiai Miftah Farid mengatakan begitu. Ada memang
Ada yang berpendapat bahwa Islam masuk Indonesia ini abad ke-7. Pada zaman Bani Umayyah tentu saja. Tapi ada juga yang mengatakan abad ke-10. Ada yang mengatakan abad ke-13. Karena pada abad 13, terutama di Perela, di Samudra Pasai, ditemukan apa yang disebut dengan makam bertuliskan Arab, dan yang dimakamkan adalah seorang raja Islam. Jadi abad 7 Hamka termasuk yang berpendapat abad 7. Abad 10 atau abad 9 karena di Jawa Tengah ditemukan ada makam yang batu nisannya bertuliskan abad itu dengan nama Fatimah binti Maimun. Sementara yang umum dikatakan abad 13. Saya katakan barangkali ini karena semua masih merupakan hipotetis, itu patut dibuktikan. Tetapi tidak mungkin berdiri sebuah kerajaan kalau Islam itu belum mantap dan belum mapan posisinya di negeri itu. Oleh karenanya, masuknya Islam ke Samudra Pasai yang menyebabkan Raja Malikus Saleh misalnya menjadi tokoh paling utama dalam kerajaan itu tentu saja sebelum beliau meninggal dunia. Islam sudah menyebar. Karena sekali lagi, sebuah negara baru berdiri kalau sekiranya syarat kualifikasi untuk sebuah negara itu sudah terpenuhi. Salah satu di antaranya adalah rakyat yang beragama Islam misalnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ada teori terakhir, sebut saja sebagai hipotetis terakhir, serai ke yang mengedepankan, itu yang disebut dengan teori balapan. Teori balapan ini maksudnya, pada saat orang-orang atau sebut saja orang Belanda yang menjajah kita mulai mencoba menguasai daerah-daerah kerajaan Nusantara, maka raja-raja itu butuh membentuk sebuah pertahanan supaya daerah yang akan dikuasai oleh Belanda itu tidak jadi dikuasai lantaran rakyatnya sudah mengikut kepada raja ini. Jadi itu yang disebut balapan, balap antara Raja Nusantara dengan kekuasaan Belanda. Tetapi Najib Alatas, seorang filosof dari Malaysia, dia membantah. Tidak ada yang disebut dengan upaya balapan atau teori balapan. Karena Islam di Indonesia itu bermasuk dan berkembang dengan penetrasi damai, Pacific penetration, dengan penetrasi damai. Itu sebabnya Kiai Miftah hampir berulang kali kalau bicara tentang mengapa Islam di Indonesia masih dianut oleh mayoritas, karena Islam masuk ke sini itu lewat akar rumput, lewat masyarakat, bukan lewat kerajaan atau para bangsawan. Islam tetap eksis di Indonesia ini meskipun penguasa-penguasa berbeda. Mulai dari penguasa kerajaan-kerajaan Nusantara sampai kepada penguasa Portugis, Spanyol yang mencoba mengadu dombakan antara Tidore dan Ternate pada waktu itu, sampai kepada kekuasaan VOC dan akhirnya kerajaan Belanda. Walau mereka berupaya, terutama penguasa-penguasa asing, berupaya untuk melikuidasi, mengeliminir kaum muslimin, tetapi kita tetap eksis dan menjadi pengikut yang mayoritas. Mengapa?
dua hal ini atau dua pertanyaan ini bahan diskusi nanti. Lanjut. Indonesia yang pernah dikuasai oleh dua budaya besar, budaya Hindu dan Buddha. Bahkan Hindu dan Buddha pernah mendirikan kerajaan-kerajaan besar yang sampai hari ini peninggalan-peninggalan sejarahnya yang disebut dengan artefak, apa itu candi dan lain sebagainya, masih dapat kita saksikan. Akan tetapi para bapak dan para ibu yang saya muliakan, masyarakat kita itu sangat mudah dan begitu cepat memeluk agama Islam, menggantikan agama-agama yang selama itu mereka peluk. Saya kemukakan beberapa faktor akselerasi, beberapa faktor penyebab pemercepat dari penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, egalitarianisme sebagai aktualisasi tauhid. Ajaran Islam adalah ajaran yang mengajarkan musawah bainan nas, persamaan di antara sesama manusia. We are equal, not different, ya kan? Kita ini sama semua, tidak ada perbedaan di antara kita. Sementara Hindu pada saat itu mengajarkan bahwa anak atau manusia lahir ke dunia memiliki kasta atau stratifikasi sosial tertentu, itu ditentukan oleh siapa bapak dan ibunya. Kalau dia lahir dari Brahmana, jadilah dia kasta Brahmana. Kalau dia lahir dari kesatria, dia jadi kesatria. Tapi Islam tidak mengajarkan demikian. Seorang anak petani bisa saja menjadi raja, ya. Seorang orang yang buta huruf, tidak bisa nulis baca Latin, bisa saja dia menjadi seorang yang terhormat. Inilah egalitarianisme sebagai aktualisasi tauhid, karena dalam pandangan tauhid kita tidak ada perbedaan. Kita ini adalah semua anak Adam, kan? Semua anak Adam. Ketika Nabi menyampaikan khutbah di haji wada'nya, beliau mengatakan, Tuhan kalian adalah satu, Bapak kalian adalah satu. Tidak ada kelebihan orang Arab dibandingkan dengan non-Arab. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Ini aktualisasi tauhid. Anu priyogi macai ya. Punten, Bapak ngantuk, abdi rada capek. Yang belum tertera di absen dulu saja. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, faktor akselerasi Islam di Indonesia itu lantaran fleksibilitas ajaran yang bersifat universal tatkala berhadapan dengan budaya lokal. Islam bukan bulldozer dari budaya yang sudah ada di Indonesia. Islam tidak begitu ekstrim. Dalam Islamisasi semua harus Arabisasi misalnya. Zaman sekarang kan banyak yang sudah jelas dermawan lalu ingin diberi nama dengan Arab. Tidak semua nama Arab itu kan bagus. Dulu tahun 70-an saya kenal sama almarhum Dudung Abdullah. Itu orang Arab. Dia dari Surabaya. Di Surabaya ada nama orang yang bernama Pirin. Dan itu seorang aktor film zamannya. Tapi Pirin ini singkatan dari kafirin. Betul itu kata beliau. Itu kan jelek juga kalaupun misalnya bahasa Arab. Gitu. Tapi Islam pada saat itu, bapak-bapak, ibu yang saya muliakan, itu dia mencoba memanfaatkan kultur lokal
untuk menjadi media dakwah. Barangkali seperti Muhammadiyah belakangan dengan istilah dakwah kultural. Dulu Muhammadiyah tidak pernah tahlilan, tidak pernah marhabaan, tidak pernah baca berjanjen. Tapi sekarang Bapak-bapak lihat, ada sebuah keputusan yang disebut dengan dakwah kultural yang di dalamnya manut ke sahabat-sahabat kita dari Nahdlatul Ulama. Sekarang tidak ada bedanya dalam hal itu. Dulu memang mungkin ada semangat asal beda. Punten ke orang Muhammadiyah, punten. Sekarang ada kultur dakwah kultural. Ada misalnya sekarang diciptakan yang disebut dengan wayang Islam. Ceritanya tentang sejarah Islam. Itu persis seperti Kalijogo kan, Sunan Kalijogo. Ketika beliau menyampaikan ajaran Islam, apa yang sekarang ini disebut dengan Grebeg Sakaten, itu beliau hanya mengatakan, siapa yang mau ikut kami tidak perlu bayar, asal membaca syahadaten. Tapi lidah orang Wetan kan beda dengan orang Arab. Seperti juga lidah orang Sunda beda dengan orang Arab. Syahadaten lalu dibahasakan sakaten. Itu dari situ. Seperti zuhur jadi lohor. Lahir batin asalnya kan dohir batin. Tapi kita jadi lahir batin. Nah apa itu merupakan sebuah, sebut saja kecanggihan strategis ulama-ulama dulu bagaimana memperkenalkan Islam tetapi tidak bertabrakan dengan kultur yang dimiliki oleh kaum Nusantara waktu itu. Saya pernah mencoba mengedepankan Islamisasi itu bisa Islamisasi murni, bisa dalam bentuk negosiasi, bisa dalam bentuk konfrontasi. Kalau kuat sama kuat dan tidak mau ada yang ngalah, tapi bisa juga pribumisasi. Nah, yang dua ini pribumisasi. Konon kabarnya, selamatan orang yang meninggal dunia itu orang-orang Hindu juga kan ada. Kita coba itu manfaatkan untuk media dakwah, tapi napas dan ruhnya ganti dengan Islam. Hong ilaheng awi geno sang nata jogot noto kan gitu. Ganti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dalam rangka mencoba mengapresiasi budaya lokal supaya Islam masuk dan tidak bertabrakan dengan budaya-budaya yang mereka yakini. Yang ketiga antitesis, masih yang tadi. Antitesis kekuatan imperialis dan kolonialis Barat. Ini George McCain yang memiliki teori seperti itu. Kenapa di Indonesia yang terdiri atas pelbagai suku kok bisa membangun nasionalisme? Cahin mengatakan pertama bahasa Melayu yang mayoritas atau lebih besar dari kosakatanya terdiri atas bahasa Arab itu sudah menjadi lingua franca bahasa Nusantara, kata Cahin. Yang kedua, pemeluk agama di Indonesia, pemeluk Islam itu sangat luas atau sangat banyak. Inilah katanya yang menyebabkan kita tidak terlalu sulit membangun nasionalisme untuk melawan Belanda. Dan yang terakhir kata dia, lantaran Islam pada saat itu dikonfrontasikan dengan agama yang dibawa oleh Belanda, yaitu Kristen atau Katolik, maka Islam dijadikan atau dianggap sebagai antitesis dari agama yang dibawa oleh para penjajah ketika itu. Nah, sampai hari ini kan sindrom melawan penjajah itu masih ada. Walaupun orang-orang Kristen sudah menjadi saudara kita, menjadi warga negara kita,
Tapi di antara sikap mental saudara Muslim itu masih ada seperti memandang musuh kepada mereka. Ya kalau betul mereka itu kristenisasi yang jor-joran, kita bisa melawannya. Tapi ketika mereka hidup berdampingan dengan kita, hidup toleransi ya penuh dengan penghargaan dan apresiasi terhadap agama kita, barangkali tidak lagi mereka menjadi musuh, tetapi menjadi sahabat, bahkan saudara warga negara kita. Kalau NU misalnya dalam sebuah munas ulamanya mengatakan ada uhwah basyariah, ada uhwah watoniyah, dan ada uhwah Islamiyah. Inilah yang kebijakan dan kebijaksanaan para ulama untuk berdampingan dengan mereka. Sekali lagi nanti kita akan lihat bahwa memang ada orang kalangan mereka yang jor-joran, yang begitu agresif ingin mengkristenkan saudara kita yang Muslim, terutama di zaman Belanda. Belanda mendirikan sekolah-sekolah itu untuk mengkristenkan kita. Itu silahkan baca The Crescent and Rising Sun yang ditulis oleh Prof. Benda dari Yale University. Di situ dikatakan Belanda mendirikan lembaga pendidikan, salah satu di antaranya mau menghapus pengaruh Islam di Indonesia. Makanya ada resistensi dari kita. Muhammadiyah mendirikan sekolah pada tahun 1912 atau 1911 sebelum berdiri organisasi. Nahdlatul Ulama memperkuat pesantren. Kemudian Persis tahun 26 berdiri, juga mendirikan madrasah atau pesantren. Semua itu sebetulnya merupakan kesadaran bahwa orang-orang Belanda ingin menghapus Islam dari negeri kita. Nah, sekarang kalau mau belajar pesantren, jelas kepada Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah juga sedang belajar itu. Kalau mau belajar mendirikan universitas yang bagus, kata Gus Dur, belajarlah ke Muhammadiyah. Tapi barangkali kalau sekiranya mau sukses dalam kaderisasi sebuah pesantren, belajarlah ke pesantren Persatuan Islam. Karena ada baiat dalam pesantren Persatuan Islam. Siapa yang jadi santri, kesananya harus berjuang untuk memperjuangkan persatuan Islam. Bagus itu dalam kaderisasinya sedemikian rupa. Kemarin ketika berjumpa dengan sahabat saya, malah Pak Ahmad Dairobi itu sekelas waktu di S2. Beliau jadi mudir am di pesantren Pajagalan. Itu. Saya pertanyakan, apakah kepersisan masih diajarkan? Oh jelas. Seperti juga kema'arifan di NU dan kemuhammadiyahan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Saya melihat kalau itu terus dipertahankan dan merupakan sebuah ideologi, bukan sekedar ilmu pengetahuan saja, maka boleh jadi fanatisme organisasi akan tetap terbangun. Nah, bagaimana caranya supaya fanatisme organisasi tidak terlalu kuat, tetapi keilmuan itu tetap diberikan kepada para santrinya. Saya tidak tahu Kiai Asep di sini mengajarkan apa ya, kerohmatan atau apa ya. Lalu yang ini pernikahan antara penyebar Islam dengan putri-putri pemuka masyarakat. Dulu biasa kalau sekiranya kiai yang mengajarkan Islam itu maaf dalam tanda petik ditawari oleh pemuka-pemuka masyarakat untuk menikah dengan putrinya kan? Itu bagus. Sekarang ini banyak kiai-kiai yang penakut. Tidak mau mempunyai istri lebih dari satu. Itu sekarang. Padahal itu merupakan strategi dakwah Islam itu. Kenapa misalnya dulu kiai itu punya 4 dan lain sebagainya. Saya kebetulan bukan kiai ya, makanya saya cuma 1. Itu ada cerita, katanya ada cerita. Kiai Ma'ruf
di Prianger waktu itu saya berjumpa dengan beliau yang kemarin pernah jadi wakil presiden. Ceritanya, berkumpullah kiai-kiai ulama-ulama dari pelbagai daerah. Biasanya kan yang dibicarakan itu poligini yang dibicarakan, apa, ta'adud zaujiyah, ya, yang dibicarakan itu. Yang satu ngomong begitu, yang lain ngomong sama. Lalu Kiai Ma'ruf mengatakan, salah seorang bertanya, apa antum sudah melakukannya? Belum. Lalu Anda belum. Idzan kunna minal khaifin. Karena kan begitu. Kunna minal khaifin. Jadi semua ini penakut. Tapi ulama-ulama dulu tidak. Ulama dulu itu biasa. Di satu tempat dia mau menyebarkan Islam nih, susah untuk menyebarkan. Nikah dulu dengan putri-putri di sana. Bukankah Rasulullah juga menikah dengan putri-putri pemuka masyarakat? Salah satu strategi politik menyebarkan dan menguatkan kemapanan Islam. Bapak-bapak silahkan, masih muda-muda. Ya, Mas Andri, kalau saya kan sudah 71 tahun saya ini. Jadi kecil kemungkinan. Ya, kecil. Kata sahabat saya, sudah lewat 60 tahun haram untuk poligami. Kasihan sama yang muda. Yang terakhir, tasawuf merupakan dimensi Islam yang diajarkan pada awal perkembangan dakwah. Tasawuf itu dimensi Islam yang sangat ramah terhadap budaya. Nanti dalam ilmu-ilmu tradisional Islam kita akan bicara tentang tasawuf, filsafat, kalam, dan fikih. Tapi untuk sementara tasawuf ini merupakan faktor akselerasi dakwah Islam di Indonesia. Buat tasawuf kan kenkelak. Aya nama asup heula ka Islam. Kayak urang beresan. Kayak urang benerkeun. Tidak konfrontasi, salah. Ini yang benar. Akhirnya selipsisme. Kita memandang kita yang paling benar, yang lain salah. Kalau sekiranya cepot mengatakan ceuk kuring, soto, walaupun baso. Gitu. Hal seperti itu buat orang tasawuf tidak. Makanya lantaran tasawuf inilah hadirin yang saya muliakan, Islam menyebar di Indonesia sedemikian pesat. Dan menjadi, walaupun dulu pernah mengatakan 99% itu mitos. Barangkali yang mendekati kebenaran 90% mungkin. Tetapi sekarang sudah mulai menurun. Lanjut Mas Andri. Inilah pluralitas religiositas. Karena tadi saya katakan betapa ramahnya tokoh-tokoh muslim yang mengajarkan Islam di Indonesia. Bacalah misalnya riwayat Wali Songo. Itu sangat ramah mereka mengajarkan Islam. Mereka tidak sekaligus menyampaikan ajaran itu tanpa menyertakan alternatif. Tapi mereka betul-betul, sekali lagi, ramahnya bukan main. Tapi keramahan ini ada plus minusnya. Plusnya, seperti saya katakan tadi, akselerasi Islam begitu mengagumkan. Tapi ada minusnya. Kalau sekiranya tasawuf ini terus menjadi sebut saja bahan untuk menyampaikan dakwah, lantaran sangat ramah terhadap kultur-kultur yang ada, itu sinkretisme tidak mungkin ditolak. Atau besar kemungkinan akan muncul sinkretisme. Percampuran antara keyakinan Islam dengan keyakinan non-Islam. Sepanjang itu tidak bertentangan secara akidah, tidak jadi soal. Tapi
Tapi kalau sekiranya bertentangan secara akidah, ini yang jadi bahaya buat kita semua. Misalnya ada saudara kita yang muslim tapi masih percaya kepada Nyi Loro Kidul. Boleh saja kita percaya memang jin itu bersemayam di mana-mana ya, termasuk di Laut Kidul. Tapi kalau sekiranya ada orang yang mengatakan dia pernah nikah dengan Nyi Loro Kidul, ini sinkretisme. Sinkretisme itu asalnya orang-orang Pulau Kreta. Dulu itu di Pulau Kreta, aliran-aliran politik yang satu dengan yang lain itu selalu konflik. Tapi anehnya kalau musuh bersama datang, mereka bersatu. Selesai musuh hilang, mereka pecah lagi. Itu disebut sinkretisme. Sinkretos namanya. Kita menyebutnya sinkretisme. Tapi diambil oleh ilmu sosiologi, kemudian dijadikan sebagai salah satu terminologi untuk menjelaskan adanya percampuran antara agama yang satu dengan agama yang lain. Ya, bapak-bapak kalau sekiranya memang ngantuk dan tidur silahkan. Nggak apa-apa, karena saya juga paham sudah makan sih. Ini saat-saat tidur ya. Cuaca mendukung lagi. Makanya saya pilih begitu saya datang ke sini, saya pilih itu jadwal pertama untuk saya supaya bapak-bapak banyak yang tertidur. Apa alasannya? Kalau yang tertidur, apalagi tidur pulas, kan konsentrasi hilang. Sehingga tidak akan bertanya nanti di akhir sesi. Padahal pertanyaan itu berat-berat dari asatidah ini. Hanya saya punya keyakinan as-su'al nisful ilmi. Pertanyaan itu adalah separuh dari ilmu. Siapa yang bertanya berarti yang ditanya itu sudah memperoleh separuh ilmunya. Makanya nanti di akhir sesi kita akan berikan waktu untuk tanya jawab. Sampai jam berapa Mas Andri kita? Sampai jam 3 ya. Jadi nanti kira-kira 20 menit lagi kita selesaikan dulu ini. Islam tidak hadir dalam ruang hampa. Tadi saya katakan ada Hindu, ada Buddha, bahkan ada aliran-aliran kebatinan yang nanti disebut nativisme. Paham natif, paham pribumi yang dimiliki oleh orang-orang Nusantara. Jauh sebelum kedatangan Islam, masyarakat Nusantara telah menganut Hinduisme dan Buddhisme, bahkan kepercayaan lain. Itu fakta, Pak. Fakta sejarah beda dengan fakta sehari-hari ya. Jadi nanti Bapak kalau belajar sejarah, itu yang disebut fakta itu bukan fakta yang kita pahami. Tapi kumpulan dari pelbagai data yang sudah diuji baik kritik ekstern maupun intern, kemudian lahir menjadi sebuah fakta. Fakta ini diinterpretasi oleh ahli sejarah dengan latar belakang ideologi, lahirlah historiografi, tulisan sejarah. Makanya Bapak, Ibu akan membaca tulisan sejarah, kok beda antar sejarawan yang satu dengan sejarawan yang lain. Buat orang-orang sejarah itu tidak aneh. Karena proses menuju historiografi bukan saja heuristik, tetapi lewat kritik, kemudian interpretasi, dan akhirnya historiografi. Siapa yang di jurusan sejarah? Peserta dada ya? Alhamdulillah. Berarti tidak akan ada yang membantah. Kemudian para bapak yang saya muliakan, kuat dan lemahnya pengaruh budaya di atas menyebabkan Islam muncul dalam nuansa dan wajah beragam. Prof. Taufik Abdullah mencoba mengedepankan teori adanya geologi kepercayaan dan keagamaan
Jadi keagamaan Islam kita ini berlapis-lapis. Ada yang murni, ada yang campur dengan budaya-budaya yang lain, ada yang sedang dibersihkan dan lain sebagainya, ada yang orientasinya politik, ada yang orientasinya budaya, ada yang orientasinya ekonomi. Prof. Taufik Abdullah mengatakan sekarang berada dalam gelombang kelima, tetapi pluralitas, keragaman keberagamaan kita tetap saja ada. Tanya semua peserta di sini, barangkali tidak akan ada yang sama persis, walaupun beliau berasal dari kecamatan yang sama, dari MUI yang sama. Itulah sebabnya Kang Miftah tadi mengatakan enaknya di MUI itu di luar kita berbeda, tetapi berada di MUI tidak terasa. Bendera-bendera itu simpan di luar. Begitu masuk ke MUI semua sama. Tak ada perbedaan. Inilah nikmatnya di MUI. Karena itu tadi seperti dikatakan nih Mas Andri sudah mulai ini. Ini PKU pertama ya. Sekarang sudah aktif di MUI. Jadi Pak Miftah berobsesi karena kita sudah tua, kami sudah tua-tua, Anda-andalah yang akan menggantikan beliau-beliau. PKU ini jangan berharap sekali jadi, tetapi sebuah proses menuju sebut saja tingkat ketokohan, kealiman seperti Kang Miftah. Oleh karena itu belajar dan belajar. Tidak ada kata akhir dalam belajar kita. Di sesi nanti itu saya cantumkan ada sebuah hadis yang masih diteliti, tolabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilallah. Jadi tidak ada kata akhir dalam belajar. Kalau di pesantren, mudah-mudahan di pesantren ini tidak, itu yang disebut qat'ul ilmi bipahdeha, itu tidak ada. Tidak ada itu. Itu hanya karangan ulama saja. Yang mungkin karena beliau-beliau melihat santri-santri itu kok berhenti belajarnya setelah mereka punya jodoh. Lahirlah teori itu. Qat'ul ilmi bipahdeha. Tong diterjemahkan. Tong diterjemah. Baik, tidak heran kalau ada Islam Sunda. Itu banyak tulisan sekarang Islam Sunda itu bagaimana. Malahan Ayib Rosidi mengatakan Sunda itu Islam sebelum Islam datang. Islam kecil sebelum Islam dengan I besar datang. Jadi sangat dekatnya orang Islam dengan orang Sunda. Kalau bicara kata Prof. Dadan malahan, itu direktur pasca ketika saya ujian promosi. Itu mengatakan bahwa Islam adalah Sunda. Sunda adalah Islam. Saya termasuk yang tidak setuju dengan pendapat itu, walaupun pituin Islam orang Garut. Saya tidak setuju. Ada pemahaman-pemahaman Sunda yang tidak sesuai, tidak selaras dengan Islam. Nah, karena itu ada Islam Sunda, Islam Jawa, Islam Madura, Islam Bajo, Islam Banjar, dan entah Islam apalagi namanya. Yang pasti kini Islam sedang bertransformasi dari kuantitas menuju kualitas. Nah, semua yang saya sebutkan itu disertasi. Dan saya punya bukunya. Ya, ada Islam Sunda, Islam Bajo, Islam Madura, yang terakhir Islam Madura. Nah, para bapak yang saya muliakan, karena kita juga harus berkontribusi dalam islamisasi untuk melahirkan Islam di masa yang akan datang, seperti ulama-ulama sebelum kita yang sudah memiliki kontribusi besar untuk melahirkan Islam zaman kita sekarang ini, makanya kita harus mengenal tentang apa tantangan yang kita hadapi.
dalam proses Islamisasi kita hari ini, supaya Islam di masa depan betul-betul bukan kuantitas saja, tapi memiliki kualitas yang prima. Pertama, gerakan salibisme, gerakan kristenisasi. Itu tantangan buat kita. Mereka punya dana, mereka punya sarana, mereka punya kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang-orang Islam. Tanya di Bandung, sekolah tingkat menengah atas, sekolah apa yang paling bagus? Kristen. Kita harus, Prof. Ahmad Tafsir itu pernah mengatakan, walau pedih kita mengakuinya, tapi itu sebuah kenyataan. Sekolah-sekolah Kristen di Bandung jauh lebih bagus ketimbang sekolah-sekolah Islam. Ya, karena sarana dan dana. Kita harus mencari dana. Pak, dana kumpulkan supaya menjadi modal buat kita semua. Nativisme juga. Adanya pengkajian misalnya Jawanologi. Mudah-mudahan yang disebut dengan kajian budaya Sunda tidak. Tapi dengan adanya kajian-kajian seperti itu, mereka mempelajari budaya-budaya nenek moyangnya. Untung kalau hanya sampai kepada ilmu pengetahuan. Tapi kalau sudah menjadi ideologi, apalagi menjadi teologi yang diyakini inilah sebuah kebenaran, itu tantangan buat kita semua. Aliran kepercayaan yang secara formal diakui sejak tahun 78 dalam GBHM itu merupakan nativisme. Apakah di Sunda tidak ada aliran kepercayaan? Ada. Bukan kejawen saja aliran kepercayaan itu. Ada yang disebut dengan aliran perjalanan di Babakan Ciparai. Di Ciparai sendiri, di daerah Ciparai. Itu merupakan aliran kepercayaan. Kejawennya Sunda itu aliran perjalanan. Atau mungkin di Cigugur yang sekarang ini menjadi Sunda Wiwitan. Dulu Muslim, tapi mungkin nominal. Begitu datang orang Katolik, dikatolikan. Jadilah mereka menjadi pengikutnya. Tapi lantaran ada ketidaksukaan, mereka kembali. Kata orang Katolik, orang-orang Cigugur murtad katanya dari agama kami. Mereka gunakan terminologi kita, murtad. Nah sekarang jadi Sunda Wiwitan. Nah itu juga nativisme. Bukan untuk diperangi, na'udzubillah. Tetapi untuk kita ajak bersama memeluk agama Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kelak di akhirat kita bereuni dalam sebuah tempat yang amat sejahtera. Kita kan baru insya Allah kan. Kita tidak mengklaim ahli surga. Kita insya Allah kalau sekiranya semua kita lakukan akan diizinkan Allah menjadi penghuninya. Tapi jangan begitu yakin kita mengatakan ahli surga. Tidak sedikit itulah yang nanti zelotisme. Di mana? Ya ada zelotisme di sini nanti. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada ideologi sekarang. Ideologi yang jadi tantangan buat kita adalah ateisme. Atau sebut saja komunisme gaya baru. Yang sekarang disinyalir tengah bergentayangan di Indonesia ini. OTB, organisasi tanpa bentuk. Kenapa orang-orang kita pasea satu sama lain? Kenapa di sana misalnya terjadi konflik internal dan horizontal? Orang-orang yang jeli mengatakan, jangan-jangan orang-orang ateis ini yang mengadu domba kita. Ini tantangan buat para dai, tantangan buat para bapak, para ibu yang memiliki concern atau kepedulian untuk melaksanakan Islamisasi. Ateis itu banyak.
Ada Marxisme, rasionalisme, ada eksistensialisme, kemudian ada sekularisme, pluralisme, dan saintisme. Ini masuk dalam ideologi tantangan kita. Ada saintisme. Apa itu saintisme? Paham yang menyatakan segala sesuatu persoalan manusia bisa diselesaikan dengan ilmu. Agama tidak perlu. Kalaulah agama masih harus dibawa-bawa, simpan di masjid. Keluar dari masjid, kita bukan Islam lagi. Itu kan saintisme. Bapak pernah dengar Profesor Sultan Takdir Ali Shahbana, almarhum. Mudah-mudahan beliau diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kata Buya Hamka itu mendapatkan Lailatul Qadar. Awalnya dia benci kepada agama, dia benci kepada pemeluk-pemeluk agama yang saleh, tapi akhirnya dia menjadi seorang pembela Islam. Tulisan-tulisannya banyak, dan di UNAS, Universitas Nasional yang didirikan, dan beliau menjadi rektor lama di sana. Itu ada yang disebut dengan Pusat Kajian Islam. Katanya ini tobatnya Sultan Takdir Ali Shahbana. Nah, yang saya ceritakan, beliau pernah terjebak dalam saintisme. Ketika siapa? Agus Salim, seorang intelektual, dia masih tetap sholat. Apa kata Sultan Takdir Ali Shahbana? Pak Agus, Anda ini terpelajar. Anda ini seorang intelektual. Kenapa Anda masih sholat? Ucapan seperti itu kan aneh ya. Tapi itulah saintisme. Paham yang memandang ilmu itu segala-galanya. Di barat sekarang sudah berubah. Karena ternyata ilmu pengetahuan itu tidak bisa menjawab segala persoalan umat manusia hatta zaman sekarang ini, apalagi untuk di akhirat nanti. Nah, ini saintisme. Ada etika, ada hedonisme. Kita tahu itu paham yang memandang kesenangan di dunia secara material. Itu merupakan satu-satunya tujuan umat manusia. Ada materialisme, penghargaan kepada seseorang itu tidak berdasarkan kualitas pribadinya, tapi hanya kekayaannya saja. Sehingga orang sukses adalah mereka yang sukses secara material, walaupun kedodoran secara moral. Itu materialisme. Ada konsumtivisme. Saya tidak menyebut konsumerisme. Konon kabarnya lebih bagus kalau konsumerisme. Tapi konsumtivisme ini paham yang selalu ingin mengonsumsi barang-barang baru. Hari ini HP-nya A, besok B, esoknya lagi. Pokoknya setiap hal yang baru terus dia cintai. Jadi konsumtivis. Jadi orang yang selalu menjadi konsumen. Pragmatisme itu paham yang memandang asal ada gunanya, tidak jadi soal, menjadi pemahaman dan juga strategi kita. Aya manfaatna teu aya, aya sok laksanakeun. Di antawisna. Dan zelotisme ini awalnya adalah penganut atau seseorang menjadi penganut ideologi yang ekstrim. Tetapi barangkali kita menyebutnya sebagai gerakan orang-orang ekstremis yang kelak menjadi teroris. Itu zelotisme. Dari kepanatikan diri seseorang kepada alirannya atau kepada gurunya. Ada cerita yang sangat bagus di kalangan pesantren. 2 orang Arab mengadakan perjalanan di gurun pasir. Mereka ketemu sama gundukan hitam di depan mereka. Saling nebak gitu. Apa gundukan hitam itu? Yang satu mengatakan burung. Itu kawanan burung yang sedang berkumpul, kata dia. Yang satu lagi mengatakan itu kerbau.
Karena hitamnya kan sama. Hitamnya sama. Kalau saya hitamnya itu sudah ada bercak-bercak hitam putih. Ini pigmen yang sudah mati. Hajarnya masih hidup. Ini sejak tahun 2014 saya diberi oleh Allah seperti ini. Dan tidak berobat lagi karena kata dokter Sudigdo, "Dah usah obat. Tidak ada serum yang bisa menumbuhkan pigmen." Anda bersyukur saja kepada Allah karena pigmen sudah mati, Pak Hajar masih hidup. Kata Profesor Adi Sudigdo, ahli kulit di Unpad. Nah, saya kembali. Yang satu mengatakan apa? Kerbau, yang satu mengatakan burung. Lantaran itu burung, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, akhirnya terbang. Begitu dua orang sahabat ini mendekatinya, burung itu terbang. Nah, kata yang menebak burung, cekuring oge eta teh manuk. Buktinya terbang. Eta anu menebak sebagai kerbau tidak mau kalah. Anjah walau torot. Kerbau walaupun terbang. bakat question eleh ya. Anjah walau torot. Kerbau walaupun terbang. Nah, ini yang disebut dengan orang yang memiliki, sebut saja, zelotisme. Dalam batas-batas tertentu, fanatik terhadap pahamnya, fanatik terhadap ideologinya, sampai yang benar pun ditolak. Karena tidak sesuai dengan pemahamannya. Mudah-mudahan bapak-bapak dari MUI tidak memiliki sifat seperti ini. Buat kita adalah seperti almarhum, Allah yarham, Ibnu Hajar Al-Haytami. Madhabuna ala shawab yahtamilul khoto wa madhabu ghairina alal khoto yahtamilus shawab. Madhab kita benar tapi boleh jadi mengandung kekeliruan. Madhab yang lain keliru tapi boleh jadi mengandung kebenaran. Inilah relativisme internal yang bisa melahirkan persaudaraan walau dalam perbedaan. Islam itu kan tadi dikatakan beragam, tapi bagaimana kita mengelola keragaman itu? Salah satu di antaranya itu, kita benar tapi boleh jadi salah. Sahabat kita salah tapi boleh jadi itu yang paling benar. Mana benar mana salah secara mutlak, tunggu hari akhirat. Sebab akhirat itulah saat ketika Allah menghakimi mana orientasi dan paham kita yang benar, mana orientasi dan paham kita yang keliru. Cuman mudah-mudahan walau mungkin kita memahami satu hal sesuai dengan keyakinan kita dan keliru, Tuhan Maha Pengampun. Allah memaafkan kita karena kita sudah berada dalam koridor tauhid. Tiada Tuhan kecuali Allah. Kata hadis, orang yang bertauhid walau nanti masuk dalam neraka, satu saat akan diambil kembali oleh para malaikat dengan ada tanda di jidatnya ahlul jahim. Ada hadis yang mengatakan begitu kan? Itu. Jadi nanti orang yang bertauhid itu akan diselamatkan. Mudah-mudahan. Tapi kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jadi hasanah kita di akhirat itu mudah-mudahan tidak lewat neraka dulu lah. Langsung tol ke surga. Makanya doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terakhir ya, pamungkas. Menatap masa depan. Ini hanya sekedar menginformasikan buat para bapak, para ibu bahwa ada tugas kita hari ini untuk
sebut saja menghiasi Islam di masa depan untuk mewujudkan Islam lebih dibandingkan dengan hari ini. Ada peribahasa, kunu lana zayyina wala takunu alaina sayyina. Jadilah kalian sebagai hiasan buat kami kalau Islam, jadilah kalian hiasan buat Islam dan jangan sampai menjadi celah buat Islam. Nah, tugas kita ini. Sejarah terdiri atas 3 dimensi waktu, masa lampau, masa kini, dan mendatang. Al-Quran menggesa umatnya agar menengok masa lalu dan memperhatikan masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Konsep tauhid yaitu keesaan Allah, khalifah, bahwa kita dilahirkan di dunia ini membawa tugas seperti ayah kita menjadi khalifah fil ardh. Kemudian akhirat apalagi yang merupakan hari esok untuk memberikan pahala buat yang baik dan ganjaran atau genjeran buat yang salah. Ini menunjukkan bahwa Islam merupakan pandangan yang berorientasi ke masa depan. Akhirat itu masa depan. Jadi khilafah atau jadi khalifah, kita tidak boleh membabat hutang hari ini demi kekayaan kita hari ini. Tapi harus ingat generasi yang akan datang. Seperti di Sumbar sekarang, di Aceh dan di Sumut. Itu kan akibat dari deforestasi, pembabatan hutan. Lalu menatap masa depan dapat digunakan lensa ramalan ataupun lensa rekonstruksi, dan inilah yang disarankan oleh Iqbal, Sardar, dan Amsyari. Iqbal itu kita tahu adalah seorang penyair filosof Pakistan, ya, yang menulis salah satu di antaranya Pembangunan Pemikiran Islam. Di pesantren ini ada misalnya disertasi tentang Iqbal. Nah, yang salah satu yang ingin saya kemukakan tentang Iqbal tuh ternyata punya keyakinan dalam bukunya bahwa Nabi Adam itu legende. Dia tidak berada dalam surga. Tapi itu merupakan proses peralihan manusia primitif menjadi manusia yang homo sapiens. Itu kata Iqbal. Walau pemahamannya begitu, kita hormati karena itu barangkali tidak termasuk yang membatalkan akidah Iqbal, ya. Kecuali kalau Bapak mengatakan batal itu Iqbal, kalau Adam disebut legende. Kemudian Bapak yang saya muliakan, unsur ramalan, karena kita meramal di masa depan atau merekonstruksi masa depan, itu ada seunsur. Pertama self fulfilling dan yang kedua self defeating. Yang pertama begini, barangkali contohnya, bahwa Bapak ini diramalkan oleh seorang penujum satu ketika akan menjadi seorang terhormat. Saya yakin Bapak tidak akan diam. Bapak tidak akan berleha-leha, tapi akan mencoba meraih dan melaksanakan syarat kualifikasi untuk meraih kehormatan di masa depan. Itu namanya self-fulfilling. Jadi kita bekerja semaksimal mungkin supaya ramalan itu menjadi sebuah kenyataan. Lalu yang kedua, kalau kita diramalkan bahwa kita misalnya akan bernasib jelek, seperti sahabat saya Kiai di Majalaya, namanya Kiai Solih, itu dari Garut juga, tapi lama di Jakarta, punya pesantren di Majalaya. Dia misalnya diramal oleh tukang nujum, Anda akan masuk penjara. Itu kan ramalan jelek. Selalu dia berkata, saya diramalkan akan masuk penjara. Allah yarham, sekarang sudah meninggal dunia.
tapi ternyata tidak masuk penjara. Selama hidupnya tidak masuk penjara. Bahkan jadi kiai bukan pencuri. Ya, saya sebut pencuri dan kiai itu sama. Harus bangun malam, harus berani menghadapi tantangan zaman kan. Nah, itu sama. Tapi yang satu lebih mulia ketimbang pencuri. Nah, dia tidak masuk penjara. Kenapa? Self-defeating. Dia mencoba mengalahkan syarat-syarat yang menyebabkan dia masuk penjara. Tidak mencuri, tidak berbuat kesalahan, tidak membunuh orang. Inilah para bapak unsur dari sebuah ramalan. Jadi bagaimana Islam di masa depan? Dua hal ini harus kita pegang bersama. Kalau ramalannya jelek, maka kita harus mengalahkan faktor-faktor penyebab munculnya kejelekan itu. Tapi kalau yang diramalkan itu bagus, maka kita harus mencoba untuk melaksanakan syarat kualifikasi sehingga ramalan bagus itu menjadi sebuah kenyataan. Saya baca misalnya Wertheim, benda termasuk Nakamura, itu yang mencoba memahami Islam di Indonesia. Mereka meramalkan Islam masa depan di Indonesia adalah Islam yang baik. Islam yang lebih hebat dari hari ini. Karena itu mereka mengatakan Islam di Indonesia adalah sebuah proses yang belum selesai. Indah kan? Self-fulfilling yang harus kita kedepankan. Yang terakhir pamungkas. Saya sengaja agak panjang presentasi supaya tanya jawab tidak terlalu lama. Berat pertanyaan-pertanyaan dari para asatid dan asatidah. Islamisasi di Indonesia adalah sebuah proses yang belum selesai. Baru saja saya ucapkan. Ini sebetulnya bukan pemikiran asli saya. Itu dari Nakamura, Wertheim, dari benda. Dalam tulisan-tulisannya mengatakan begitu. Islam Indonesia ini sedang bergumul dalam sejarah dari kuantitas menuju kualitas. Tapi pertanyaan kita, apakah kuantitas tidak kita perlukan? Butuh juga. Coba bayangkan kalau orang Indonesia Islamnya sedikit. Wah, barangkali sudah seperti orang Moro, atau seperti orang Rohingya, atau seperti orang Islam di Kashmir dan lain sebagainya. Kalau kita minoritas, sekali lagi bersyukur kepada Allah. Bagaimanapun ke kondisi umat Islam Indonesia, tetap kita harus syukuri. Kita mayoritas. Mudah-mudahan menuju ke kualitas. Kaum muslimin mesti optimis. Memang tidak boleh kita pesimis. Tidak ada dalam ajaran Islam itu, dalam Quran sendiri itu ajaran pesimis. Bukan hampir, semua mengajarkan optimis. Bayangkan Musa alaihissalam. Dia harus berhadapan dengan Fir'aun. Dia berdakwah kepada Fir'aun dan Allah Maha tahu dengan ilmunya bahwa Fir'aun itu tidak mungkin menerima ajaran Musa alaihissalam. Tapi tetap Musa disuruh untuk berdakwah kepadanya. Bukankah itu spirit optimis dalam Al-Quranul Karim? Tahu, Allah Maha tahu lewat itunya. Tapi sesuganannya si Fir'aun babalik pikir kan. Tapi dalam Al-Quran babalik pikirnya itu ketika sakratul maut. Idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha ilaha amanat banu Israil wa ana minal muslimin. Itu si Fir'aun. Saya sering menyebut itu tiran yang par excellence. Tidak ada yang mau mengakui aku Tuhan. Hanya Fir'aun sendiri yang berani mengatakan aku Tuhan. Si Cecep Gorbachev yang dulu pernah jadi pemimpin Uni Soviet tidak sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia hanya mengatakan Tuhan tidak ada kan? Tuhan tidak ada. Tidak mampu atau tidak mau mengaku sebagai. Tapi si Fir'aun, ana rabbukumul a'la.
Jadi harus optimis bahwa masa depan Indonesia adalah milik Islam. Asalkan umat Islam mempunyai syarat kualifikasi berupa iman dan amal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum walladhina amilus solehat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Kan itu janji Allah. Allah akan mengangkat kalian menjadi khalifah seperti Allah telah mengangkat umat-umat sebelum kalian, tetapi syaratnya iman dan amal soleh. Amal soleh itu tentu saja bukan sholat saja, tapi seluruh aktivitas kita di luar sholat, asalkan diniatkan karena Allah, karena ridho Allah, itu jadi amal soleh. Termasuk ikut PKU sekarang, itu amal soleh, insya Allah. Apalagi ini dimasuk dalam kelompok tholabul ilm fardhah. Buat kita berbagi, buat orang-orang MUI, ini bukan narasumber yang memberikan ilmu, tapi berbagi dengan para bapak, para ibu. Terakhir ya, belajar sejarah merupakan satu hal yang imperatif, yang wajib. Itu diperintahkan oleh Al-Quran sendiri. Karena dengan belajar sejarah, kita menjadi arif, dengan kata lain, historia vitae magistra, atau dibalik, historia magistra vitae. Sejarah adalah guru kehidupan. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ocehan seorang awam ketika berbicara tentang Islam di Indonesia. Mudah-mudahan walau tidak mencerahkan, tapi tidak membingungkan buat para bapak, para ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, satu tulis masuk. Untuk pertama 2 orang dulu, silakan yang paling belakang perkenalkan nama sama utusan yang ketiga. Berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materinya sudah bagus Pak. Saya pengen bertanya seperti ini, bagaimana perspektif pendapat Bapak mengenai sejarah itu ditulis oleh para pemenang? Ya. Terus yang kedua adalah pemerintah telah mengumumkan bahwa harus adanya penulisan ulang sejarah. Lalu harus ada pembaharuan, begitu pun juga penulisan sejarah ulang. Bagaimana MUI menyikapi ini, dan MUI itu kan banyak orang-orang yang berpotensi besar Pak, dari mulai keduluan dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, apakah berperan besar tidak hanya sekedar mengeluarkan fatwa, tapi pada konteks keilmuan dan lain-lainnya yang Bapak tadi sampaikan. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah tantangan. Itu yang tadi dikemukakan oleh Bapak adalah tantangan eksternal ke arah luar. Tapi di internal sendiri kadang-kadang suka dilupakan Pak. Yang sering terjadi adalah konflik internal Islam itu sendiri. Dari mulai kita terkenalnya politik adu domba lah dan lain sebagainya lah. Dan itu yang paling kita sikapi dan bagaimana caranya menyelesaikan. Lalu untuk tadi saya disebutkan ada agama saintsologi dan agama saintsologi itu apa ya, ibaratnya jalan keluar bagaimana orang itu jika tidak mau mengenal lewat jalur itu seperti kita menuliskan itu agamanya saintsologi. Itu artinya kita pikirkan juga kan, padahal Islam itu mengenal dengan adanya keilmuan yang benar-benar seperti itu. Lalu yang tadi Bapak mengumpulkan tentang Kuningan, kebetulan saya itu asli Kuningan Pak, ya kan, dan saya beberapa kali sering meneliti di Kuningan. Emang di Kuningan itu Cibubur itu areanya area pluralisme banget. Kita ada Kristen, Protestan, Katolik, Kristen Wiwitan dan lain-lain. Bahkan di sana salah satu sahabat dosen saya mendirikan kampus di sana Islam. Tujuannya adalah ya, supaya yang tadinya Kristen, Katolik dan lain karena di sana mudah sekali kita dibimbing dengan sekali ini apa mereka harus menggunakan agama dan lain-lain.
di sana pusatnya Pak. Jadi Ahmadiyah di Kuningan itu pusatnya itu di Kuningan Pak, pusat dunianya. Bahkan rekan dosen saya saat dulu pernah menjabat di RUI Kuningan juga, dia meneliti tentang Ahmadiyah di sana itu menarik sekali ketika ada konflik internal, konflik di Kuningan itu sendiri. Mereka sudah merancang senjata yang sekiranya ditanam Pak, dan itu nyata adanya. Nah, itu sangat sulit sekali orang-orang luar itu akan Islam itu masuk ke sana juga bisa. Nah itu harusnya ada suatu pembaharuan dan harusnya ada pemerintah melihat hal itu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiji deui lah. Satu lagi. Ya, satu lagi. Terima kasih Pak Kiai. Perkenalkan saya Zamzam dari Kecamatan Babakan Ciparan. Tadi sudah dijelaskan mengenai proses masuknya Islam ke Nusantara dan ada faktor akselerasi Islam di Nusantara, salah satunya itu fleksibilitas ajaran universal Islam tatkala berhadapan dengan budaya lokal, sehingga ajaran Islam sampai sekarang masih tetap eksis dan menjadikan Islam rahmatan lil alamin. Yang jadi pertanyaan itu terkait pemahaman ekstremisme dalam beragama, sehingga mempunyai keyakinan bahwa apabila ada pemahaman yang tidak sama dengan itu maka dianggap salah atau bahkan ada yang kalau dibunuh ya, dengan menggunakan ayat "Wa lam yahkum bima anzalallah wa ulaikumul kafirun", sehingga muncul tragedi seperti Bom Tamrin kembali. Bahkan kemarin itu di belakang rumah saya bagi ada yang di Babakan Ciparai, ada yang di Densus 88 oleh 10 orang pagi-pagi, tapi saya tidak tahu faktornya karena apa, tapi perselewaan itu karena terindikasi ke sana. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana peran TNI terkait hal tersebut? Ya, apakah hal demikian merupakan faktor masuknya budaya luar, ya, yang begitu digaung-gaungkan khususnya bagi generasi muda, sehingga sangat berbeda dengan metode dakwah para ulama-ulama terdahulu. Berat. Oke, pertanyaan. Wah. Tadi yang istirahat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, itu tanda walau dalam kondisi harus tidur, tapi bapak-bapak, ibu-ibu memberikan perhatian yang begitu besar terhadap PKU ini. Buktinya pertanyaan-pertanyaan muncul justru dari orasi, dari presentasi yang kita sampaikan. Terima kasih Mas, juga dari Babakan Ciparai. Mohon maaf kalau jawabannya tidak nyambung. Yang pertama, betul bahwa ada pomeo di kalangan penulis sejarah. Sejarah itu ditulis oleh pemenang, bukan oleh oleh loser, tapi oleh winner. History is the winner, bukan yang kalah. Ini Mas Rudi ini hebat ini. Nah, tetapi sebetulnya itu hanya untuk satu kesempatan, untuk satu periode. Dalam periode yang lain, jika si kalah atau yang sekarang katakan loser itu misalnya manggung, memperoleh kesempatan untuk berkuasa, dia juga akan membalas dendam, menulis sejarah sesuai dengan pemahaman dan keyakinan mereka. Mohon maaf misalnya orang-orang yang beraliran ateis di Indonesia itu sekarang sudah memutar balikan apa yang disebut dengan gerakan pemberontakan Madiun. Saya baca, sudah dibalikkan ini. Ternyata yang salah bukan orang-orang Republik, tetapi bukan. Orang yang salah itu bukan FDR.
yang dipimpin oleh Musso pada saat itu, tetapi republik yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Padahal kita tahu betapa banyak ulama-ulama dan kiai-kiai di daerah Madiun dan juga barangkali di daerah Gontor. Saya baca sejarah Gontor kemarin ketika mau pergi ke Baitul Hidayah di Pamekaran, itu banyak cerita bahwa ulama-ulama menjadi korban dari keganasan PKI. Tapi sekarang dibalik. Nah, apakah ini nanti akan berubah bahwa pemberontakan Madiun ini bukan pemberontakan tapi justru merupakan kesalahpahaman dari Republik? Barangkali dalam teori itu mungkin saja kalau mereka memiliki kekuasaan. Nah, itulah sejarahnya. Sejarah itu seperti tadi saya katakan, itu mulai dari pengumpulan data. Dia kumpulkan data. Apakah itu eksplorasi perpustakaan, apakah interview dengan orang-orang yang menyaksikan atau yang tahu tentang peristiwa itu. Nanti setelah jadi fakta, sekali lagi fakta sejarah, itu dikritik. Namanya kritik ekstern dan intern. Di UIN namanya Naqdul Khariji dan Naqdul Dakhili. Itu ada kritik ekstern dan kritik intern. Mana data atau mana fakta yang bisa diterima, mana fakta yang cuma ngibul saja. Dari fakta ini dia diinterpretasi, ditafsirkan. Kalau sekiranya Bapak misalnya dalam keadaan merem dan mengantuk, tafsirannya pasti berbeda, tergantung orang yang memberikan tafsir itu. Tos tuang. Ya memang saatnya harus tidur. Tidak menarik pembicaraan ini karena tidak sesuai dengan hati nurani. Kan interpretasi. Interpretasi itu boleh jadi lantaran personal bias personal. Karena kita tidak suka kepada sesuatu, maka kita distorsi informasi. Atau barangkali karena prejudice. Yang benar katanya prejudis ya. Dulu saya selalu membaca prejudice, grup prejudice, prasangka kelompok. Lantaran Bapak misalnya di MUI, maka agak sedikit miring membaca lembaga-lembaga Islam yang lain. Atau lantaran di Persis, maka Bapak lihat orang-orang di luar itu tidak sesuai dengan dirinya. Nah, ini merupakan interpretasi berdasarkan ideologi, berdasarkan prejudice kelompok. Tapi ada yang paling ini ideologi, Pak. Ideologi. Jadi wajar kalau ada pemeo seperti itu. Saya sendiri menyaksikan, melihat, walaupun harus kita ubah. Bahwa sejarah adalah haram untuk berdusta walaupun itu merugikan kita. Kalau dalam surah Hud ayat 120 itu dikatakan antara lain jangan mengada-ada kan. Sejarah itu tidak boleh mengada-ada. Ibtaro tidak boleh mengada-ada. Tapi harus tasdik, harus membenarkan apa yang terjadi. Dan itulah prinsip dalam sejarah. Haram berbuat dusta walaupun merugikan kita. Nah, apakah ada seperti itu? Biasanya barangkali jarang. Kakek-kakek berbicara di zaman Belanda. Ketika Belanda datang, saya pukul dia dan saya tendang dia. Tapi orang yang orang yang tahu justru dia ngumpet. Ada. Ketika saya seminar sejarah di UPI, yang waktu itu Pak Profesor Asmawi Jainul atau Hamid Hasan yang menyampaikannya, tidak jarang
orang yang sekarang ini dinilai sebagai orang yang sangat berjasa untuk negeri kita, tapi ketika zaman Belanda banyak ngumpet katanya. Tapi itulah sejarah. Buat saya dan Bapak haram berdusta dalam sejarah, dalam narasi sejarah, walaupun narasi itu merugikan buat kita semua. Bagaimana dengan konflik? Memang saya kerap mengatakan sejarah Islam di Indonesia itu adalah sejarah umat untuk berkumpul kemudian berpecah. Ini barangkali konflik internal yang Bapak tadi katakan, sejauh mana peran MUI untuk menyelesaikan itu. Coba perhatikan, tahun 45 kita sepakat hanya memiliki partai politik satu saja sebagai alat perjuangan, disebutnya juga sebagai alat jihad. Waktu itu semua umat Islam sepakat Masyumi sebagai partai mereka, sehingga berjuang untuk Masyumi rasanya ibadah. Tapi tahun 47 ada sebuah organisasi yang keluar dari Masyumi itu, lantaran Amir Syarifuddin menawarkan 2 kursi Departemen Kementerian. Oleh Amir Syarifuddin sadar betul bahwa umat Islam itu sering terpecah kalau sekiranya sudah berebut kursi. Ayat kursi dibaca sebelumnya, sudah duduk di kursi yang diperebutkan. Nah, itu Amir Syarifuddin itu ambilnya satu partai politik dihidupkan pada tahun 47, diberi 2 kursi menteri waktu itu. Dan akhirnya mereka pisah dari Masyumi. Tahun 52 juga terpecah lantaran konflik internal antara kelompok modernis, kita sebut saja, dengan kelompok tradisionalis. Akhirnya umat Islam ketika apa yang disebut dengan pemilu pertama di tahun 55 diwakili oleh 4 partai. Yang menang memang NU, Masyumi, PKI, kemudian PNI. Tapi ada 2 partai umat Islam lagi yang tidak terwakili karena suaranya tidak memperoleh kecukupan. Terakhir, bagaimana dengan, saya mohon maaf tadi bicara tentang Kuningan, nanti bisa share tentang Kuningan kepada sahabat-sahabat ya, karena Bapak lebih tahu ketimbang ini. Saya hanya sekali kunjungan ke sana, tetapi barangkali tidak cukup saya memahami hanya sekali pandangan saja. Nanti Bapak tolong bagi dengan kawan-kawan. Betul di sana itu diakui. Yang disebut dengan toleransi itu jempol. Tetapi itu apakah kita mau membiarkan atau kita harus menggiring? Terlalu kasar. Kita harus membawa bersama dalam kafilah menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah berhasil atau tidak berhasil, produk tidak dinilai Allah. Yang dinilai adalah proses yang kita jalani bersama. Dakwahkah kita atau tidak? Bukan mereka Islam atau tidak, tapi dakwah itu yang penting, proses yang harus kita jalani bersama. Terakhir, fleksibilitas, kemudian ekstremisme, bagaimana peran MUI. Sampai hari ini memang karena keagamaan itu ternyata ada unsur-unsur pribadi dan bersifat psikologis, tidak jarang di kalangan kaum muslimin sendiri yang mengklaim bahwa dirinya paling benar dibandingkan dengan orang lain. Saya bawa sebuah makalah ketika disampaikan di sebuah tempat itu, namanya pertentangan mazhab fikih. Waktu itu saya sampaikan sampai lantaran beda mazhab saja di Masjidil Haram kan pernah sholat 4 kali. Ya, mazhab Syafi'i terlebih dahulu diganti dengan mazhab
nanti ini mundur. Lalu datang madhab Hanafi, sholat dengan imam madhab Hanafi sendiri, selesai mundur. Kemudian nanti sampailah kepada seluruh madhab, dipaparinan sholat. Akhirnya ini tidak kebagian waktu yang terakhir. Akhirnya mereka disamakan dalam waktu yang sama, tapi imam berbeda, tapi riuhnya bukan main. Akhirnya diambil kesimpulan hanya satu, tetapi dengan mazhab Imam Syafi'i. Itu sampai begitu umat Islam karena berbeda mazhab. Padahal kan sekali lagi tadi madhabuna ala shawab yahtamilul khata wa madhabu ghairina alal khata yahtamilus shawab. Mazhab kita benar tapi boleh jadi mengandung kekeliruan. Mazhab orang lain itu keliru tapi boleh jadi itu yang paling benar. Inilah relativisme internal yang diajarkan oleh Islam sendiri, di mana kita tidak boleh mengklaim kita yang paling benar. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian anggap diri kalian lebih suci dibandingkan dengan yang lain. Bagaimana peran MUI untuk orang-orang ekstrim seperti itu? Banyak kegiatan yang dilakukan MUI untuk menyadarkan orang-orang seperti itu. Walaupun sekali lagi itu sangat psikologis. Biasanya orang yang terjebak dalam tindakan ekstrim itu lantaran frustrasi. Itu biasanya bukan lantaran keyakinan terhadap paham dirinya, tapi karena frustasi. Saya dulu sebelum menjadi pegawai negeri, udah lama menjadi sarjana, tetapi belum juga diangkat-angkat, sementara yang lain sudah diangkat dan lain sebagainya. Padahal keislamannya itu barangkali karena tidak sejalan dengan kita, itu berbeda jauh. Tapi kenapa mereka hidup tenang? Itu istilahnya munafik. Seringkali Bapak itu kosakata yang keluar munafik. Sekarang setelah tidak frustrasi, saya tidak berani mengatakan orang lain itu munafik. Siapa tahu justru mereka lebih soleh ketimbang kita. Hanya Allah yang tahu hati kita, kan? Rasulullah mengatakan Allah tidak melihat jisim atau tubuhmu, Allah tidak melihat warnamu, tapi Allah hanya melihat hatimu dan amalmu. Dalam hadisnya itu, la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amal. Wah, ini itulah saya tadi dokot alayal ar. Mengkerut hati saya karena berhadapan dengan ulama-ulama dan para ulama wanita. Terima kasih Bapak yang saya muliakan. Jadi peran MUI, baca saja dalam buku-buku MUI. Sejauh mana MUI melaksanakan itu. Insya Allah MUI akan terus berupaya sebagaimana Kang Miftah tadi katakan. MUI adalah khodimul ummah sekaligus sahibul hukumah. Mudah-mudahan berhasil para bapak, para ibu yang saya muliakan. Kira-kira 5 menit lagi kita sudah masuk asar. Sudah sajalah, tidak perlu ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan tulislah di kertas untuk kita diskusikan sambil ngobrol. Apa istilahnya itu? Bapak-bapak dan ibu-ibu ngantuk, tunduk, abdi oge, ripu. Jadi dua-duanya sama. Saya ripu, Bapak tunduk. Lebih baik berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ketua KII Haji Sanusi yang telah
menyampaikan beberapa materinya, dimana memang tadi sangat menarik jika mengkaitkan sejarah Islam memang di Indonesia, terlebih perkembangan dakwah Islam yang salah satunya tadi sangat menarik yang dilakukan oleh para ulama terdahulu atau wali songo yang menyesuaikan dakwah itu dengan masyarakatnya, gitu kan, dengan umatnya. Sehingga saya jadi teringat dulu juga ada sebuah contoh dari wali songo yang bernama Sunan Kudus kan, yang dahulu masyarakat itu memang menganut agama Buddha, sehingga Sunan Kudus membuat ajarannya yang sangat terkenal dengan filosofis asta sangika marga, yang artinya 8 jalan menuju surga, yang diantaranya adalah berpikir yang benar, berbuat yang benar, beramal soleh yang benar, beribadah yang benar, yang memang itu menyesuaikan dengan masyarakatnya yang menganut agama Buddha. Dan begitu pun Sunan Gunung Jati, yang pada saat itu Sunan Gunung Jati masyarakatnya Sunda dan Jawa, sehingga membuat ajaran Insun Titip Tajuk dan Wakil Muslim agar senantiasa memakmurkan masjid dan menyantun para fakir dan miskin. Terakhir saya ingin menyampaikan sebagaimana pesan Profesor Miftah Farid, jadilah ulama yang senantiasa membersamai umat, jadilah ulama yang sabar dalam melayani umat, jangan lari dari umat, sehingga kita akan menjadi seorang ulama yang khadimul umat dan sahibul hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu beberapa menit sambil menunggu Asya. Nanti di ibadah maghrib dan subuh itu ada tausiah dari beberapa teman, sehingga dibagi saja. Ini ada kurang lebih 4 kamar ya. Satu kamar itu terdiri mungkin 10 orang atau bahkan lebih, yang 2 dan 3 itu kan luas sama yang di belakang. Mohon dibagi saja, setiap satu kelompok itu dipersiapkan 2 orang untuk nanti setelah sholat maghrib untuk di masjid setelah sholat maghrib. Dan mungkin kemudian ada beberapa perempuan, bolehlah 1 orang perwakilan untuk menyampaikan kultur kepolisian pada maghrib dan pada subuh. Terima kasih. Mangga kita balik ngopi dulu ya.